Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Asep Sumantri. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 253172728417. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMK Al-Gaisa dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Ya. Udah pada sarapan belum? Belum? Dibiasakan ya sebelum sekolah sarapan dulu di rumah. Karena dengan sarapan tenaga kita lebih bertambah, lebih semangat untuk memulai pembelajaran. Ya. Jangan sampai ada yang sakit. Tuh. Oke, anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Coba saya mau ketua kelasnya untuk memimpin doa agar kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Amin. Siapa ketua kelasnya? Oh, Yayat. Silakan. Yayat dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Yayat yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dimulainya tadi kita dengan bersama-sama membaca doa, kita diberi kelancaran ya. Amin. Diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan pelajaran, memasuki materi hari ini, saya mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang sakit nggak? Ada. Siapa yang sakit? Tina. Oh, Tina. Tina sakit? Ya. Sakit apa, Tina? Enak badan. Oh, nah itu yang saya bilang di awal ya. Jadi jaga selalu kesehatannya. Karena sehat itu mahal ya. Hanya orang yang sakit yang mengerti arti kemahalan dari sehat. Ya, selagi masih sehat jaga jangan sampai sakit ya. Sarapan, waktunya tidur ya tidur ya. Jangan banyak begadang supaya paginya fresh untuk sekolah. Untuk memastikan kembali kehadiran kalian, Bapak akan bacakan absennya ya. Bagi namanya yang disebut, acungkan tangan dan bilang hadir ya. Atep.
Muiz, Angga, Supriyatna, Tia Nur Atia, Fitria Amanda, Mila, Intan Mutmainah, Cindy Andira, Robihat, Intan Desti. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Cuma salah satu dari teman kalian yang sakit tadi ya, si Tina. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, coba dilihat dulu kerapihannya. Bajunya udah rapi apa belum? Coba yang laki-laki terutama nih biasanya suka kurang rapi anak laki-laki. Dasinya kalau miring dirapihkan, bajunya dimasukkan ya. Coba kemudian lihat ada sampah enggak? Bener ya, nggak ada ya? Alhamdulillah kalau begitu yang piketnya bagus ini ya. Oke, selanjutnya ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama selama pelajaran ya. Yang pertama, untuk handphone, yang bawa handphone tolong dimatikan dulu atau dimasukkan ke dalam tas dengan mode silent agar kegiatan kita tidak terganggu ya. Oke, yang kedua, dilarang untuk berbuat gaduh ya, jangan sampai ribut nggak jelas. Kalau ribut yang bermakna tanya jawab nggak apa-apa silakan, tapi jangan bercanda, jangan ribut ya. Oke? Oke, baiklah anak-anak, kita akan mulai materi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional kita. Lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar ya, untuk menambah rasa cinta kita kepada negara. Karena tidak semua orang hafal dengan lagu nasionalnya. Untuk itu, mari kita nyanyi sama-sama lagu Maju Tak Gentar. Saya minta semuanya berdiri ya. Oke? Ya. Nah, silakan berdiri. Harus semangat karena ini lagu Maju Tak Gentar. Ya. Ketika menyanyikan lagu ini, saya minta tangannya dikepalkan seperti untuk menambah suasana yang semangat. Siap ya? Oke. Siap. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerah, majulah. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Oke, baik anak-anak silakan duduk kembali, boleh. Nah, itu adalah salah satu lagu nasional
yang harus kalian ingat dan kalian hafal, ya. Karena untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran selanjutnya di materi ini, Bapak akan bertanya, minggu lalu apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Ingat, Kak. Tentang apa? Hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia. Ada yang masih ingat? Apa itu hak asasi manusia? Boleh acungkan tangan. Biar nggak rame. Ya, jawab. Apa? Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang fisik, ras, suku, budaya, dan sosial. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Yang kedua, siapa yang bisa memberikan contoh atau sebutkan hak-hak yang dimiliki oleh manusia? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak bebas dari penyiksaan. Yang ketiga, hak kebebasan berbicara. Yang keempat, kebebasan beragama. Yang kelima, mendapatkan keadilan dan sebagainya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Luar biasa, ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dan hak-hak yang harusnya dimiliki oleh manusia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelanggaran hak asasi. Ya. Kalau kalian sudah tahu pengertian, kemudian hak-hak yang harus dimiliki, sekarang bagaimana kalau hak-hak tersebut dilanggar? Tapi sebelumnya, tolong dibacakan dulu. Siapa ya? Oh, Saudara Indi. Saudari Indi, tolong dibacakan tujuan mempelajari materi hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi tujuannya kita mempelajari materi ini pada hari ini yaitu dapat menganalisis kasus. Nanti kalian hari ini akan belajar kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, nanti setelah itu nanti kalian akan analisis. Coba perhatikan baik-baik penyebab pelanggaran hak asasi dan pengingkaran warga negara. Siapa warga negara? Ya, kita. Ya, kita ini adalah warga negara, masyarakat Indonesia. Penyebab terjadinya pelanggaran. Yang pertama, tuh. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap, Aku ingat, aku siap dan melakukan. Ya, bisa guys? Wah, lihat ini. Biar kalian konsentrasi lagi. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, Aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat. Siap dan melakukan. Wah, sekarang lebih cepat ya. Sama-sama coba ya. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat. Ingat, aku siap dan melakukan. Coba lebih cepat. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku ingat, aku siap dan melakukan. Aku
Saya akan putarkan terlebih dahulu video mengenai hak asasi. Ya. Disimak baik-baik. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kontradiktif, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Itu adalah salah satu video yang bersumber langsung dari Komnas HAM. Tadi sudah lihat sama-sama ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi kira-kira? Ingin menjawab, Pak. Oke, boleh. Abi, silakan. Apa? Kesimpulan tentang HAM adalah hak setiap orang yang tidak boleh diganggu-gugat, yang melanggar HAM akan mendapatkan hukum yang setimpal. Oke. Yang melanggar HAM akan diberikan hukuman yang setimpal. Oke, tepuk tangan buat Abi. Luar biasa jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab kesimpulan dari video tadi? Ada yang mau nyoba nggak? Harus berani dong ya. Ayo coba, jangan malu. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo, tadi kan dari laki-lakinya, coba sekarang dari perempuan deh. Siapa yang mau nyoba menjawab? Kesimpulan apa? Tadi kan kamu sudah nonton nih video tadi yang ditayangkan. Nah, kira-kira dari video yang ditayangkan tadi apa yang bisa ditangkap? Oh, Manda, silakan Manda. Jawabannya? Jadi setiap Ayo. Setiap orang itu tuh wajib mendapatkan, setiap orang itu tuh berhak mendapatkan hak asasi manusia kan. Ya. Jadi dia itu kalau misalnya kayak misalnya dia sekolah, dia tuh harus dong dilindungi oleh pihak sekolah. Jadi jangan ada yang namanya bullying kayak gitu tuh. Terus kayak misalnya kita lagi beribadah di masjid, Ya. kayak misalnya kita tuh gak boleh agama lain tuh gak boleh melarang kita untuk kita tidak beribadah di tempat itu. Kan itu hak kita. Kita Islam, kita beribadah di masjid, kita boleh gitu kan beribadah di situ. Jadi gak boleh itu orang-orang sekitar tuh ngelarang kita buat beribadah di situ gitu, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, jawabannya sangat mengesankan ya. Luar biasa Manda dan Abi yang sudah berani menjawab dan menyimpulkan dari tayangan video tadi. Ya, setelah tadi kita belajar, saya akan bagikan LKPD-nya. Ya. Apa saja tadi yang sudah dipelajari nanti dituliskan pada LKPD. Kelompok 1 berarti sebelah sini ya. Kelompok 2 yang di depan saya, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan, oke. Nah, ini ada LKPD. Nanti kalian isi kelompok 1. Nah, ini kelompok 1. Didiskusikan sama-sama ya. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Coba diobrolin sama temennya. Diobrolin. Nah, diobrolin. Ya. Bisa tahu. Sesuai dengan pertanyaan yang
Ya, kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, hal apa saja yang bisa kalian simpulkan mengenai HAM? HAM adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang wajib dihormati. Yang kedua, berikan contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jawabannya bullying, penghinaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bagaimana upaya atau solusi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat? Jawabannya, kerjasama antar pihak dan meningkatkan kesadaran bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengingkaran kewajiban warga Negara. ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Hak Asasi manusia. dan itu apa namanya? Apa ayo? Kalau hak asasi manusia itu adalah judul besarnya. Yang hari ini kita pelajari yang tadi. Pengingkaran dan penanganan hak asasi manusia. ya. Jadi tentang pengingkaran dan Penanganan hak asasi manusia. ya, hak asasi manusia. Oke, jadi Ya, Pak. oke. Bagaimana belajar hari ini? Seru. Ya, Puas. ya. Mudah-mudahan yang kalian dapat hari ini bisa dipahami dengan baik ya, bisa dimengerti dengan baik ya. Ya. Karena biasanya kan kalau bisa kita belajar seperti biasa, kadang-kadang suka menjenuhkan. Tapi kalau misalnya kita dengan menyanyi terlebih dahulu, terus kemudian memutarkan video, itu lebih menarik ya. Ya. Oke, sebelum kita pulang, coba di ketua kelasnya dipimpin lagi untuk doa sebelum kita pulang ya. Tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Silakan dipimpin. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa belajar yang rajin. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau di masa depan kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Amin. Itu saja dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.